Eh, Sebenarnya begini, saya seringkali merasa eh, permasalahan yang muncul semacam itu terkadang juga kesalahan kita di dalam memandang lembaga pendidikan. Kita seringkali ketika menyerahkan anak kita ke sekolah, lalu kemudian karena sekolah itu adalah di bawah lembaga departemen atau kementerian bernama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya ini adalah pendidikan. Misalnya kalau kita katakan anaknya sekolah di mana? Di sekolah dasar. Oh, pendidikannya sekolah dasar. Pendidikan tingkat SMP, pendidikan tingkat SMA, pendidikan tingkat kesarjanaan. Kata pendidikan ini yang kadang membuat kita terkecoh. Sehingga ketika kita meletakkan anak kita di sekolah, kita pasrah 100% kepada sekolah. Seakan-akan kita berharap guru yang mengajari anak alif ba ta, mengajari ABC, abjad, kali-kalian, mengajari geografi, mengajari bahasa Indonesia, juga akan mengajari hal-hal yang bersifat spiritual. Juga akan berurusan dengan kejiwaan anak itu. Memang idealnya seperti itu. Guru bukan hanya memberikan ilmu, tapi juga melakukan tahdzib, melakukan pendidikan kejiwaan bagi anak, spiritualitas pada anak. Cuman masalahnya itu adalah tugas utama orang tua. Yang kadang orang tua ketika sudah meletakkan anaknya di sekolah, pasrah dan sudah kayaknya sudah melakukan semua hal untuk anaknya. Padahal anak harus dididik langsung oleh orang tuanya. Sekolah memberikan ilmu-ilmu muatan-muatan yang membantu menciptakan karakter juga. Tetapi tugas pertama yang akan menciptakan karakter bagi anak itu tugasnya orang tua. Nah, ini kadang rancu. Memang dalam bahasa kita disebut dengan pendidikan. Sementara pendidikan yang kita pahami adalah pendidikan berhubungan dengan kejiwaan, berhubungan dengan spiritualitas, berhubungan dengan karakter. Nah, sementara yang dilakukan sekolah-sekolah itu umumnya hanya pengajaran, mengajarkan sesuatu, ilmu, suatu pengetahuan. Ini yang harus diperbaiki, sehingga ketika ada anak-anak SMP, anak-anak SMA yang terlibat tawuran, terlibat pergaulan bebas, narkoba, minuman keras dan yang lainnya, jangan kita menyalahkan lembaga pendidikan, yaitu sekolah saja, salahkan kita. Kenapa kita tidak bisa mendidik anak kita dengan baik sehingga anak kita muncul menjadi seperti ini? Memang untuk pendidikan itu kompleks. Unsur-unsur atau anasir yang membentuk pendidikan itu banyak sekali. 1. Pendidikan di keluarga. 2. Pendidikan di lingkungan, baik lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakatan. 4. Pendidikan yang ada di media-media, itu juga pendidikan. Pergaulan, kita jangan lupa pergaulan anak. Karena itu dalam masalah pergaulan ini Islam sangat menekankan. Jangan sampai anak kita dibiarkan bergaul dengan siapa saja. Ini juga permasalahan yang harus orang tua mengontrol anak ini larinya kemana. Karena anak itu sampai usia 21 tahun secara syar'i, secara hadis Nabi, itu sedang berusaha menciptakan jati dirinya. Menciptakan jati diri sampai usia 21 tahun. Ketika sudah usia 21 tahun dia sudah menjadi orang tersebut. Dia sudah sempurna proses untuk membentuk jati dirinya. Peran orang tua sangat penting di sini. Dan jangan lupa, pendidikan anak itu bukan dimulai ketika anak sudah dewasa. Ini yang sering kali kita, wah anak kita ada masalah ini dalam masalah pendidikannya di SMP, gimana kita mau carikan SMP yang favorit, SMA yang favorit. Enggak, bukan itu. Pendidikan dalam Islam itu dimulai sebelum anak lahir. Jadi dari mana? Dari satu, pertama, kalau saya sebagai seorang laki-laki, maka saya harus mendidik diri saya dulu sebelum saya mencari istri yang akan melahirkan anak-anak. Kedua, ketika saya akan menikah, maka saya harus mencari wanita yang akan menjadi ibu yang baik buat anak saya. Kriterianya 1, 2, 3, 4, ada beberapa kriteria dalam riwayat-riwayat dalam Islam. Yang ketiga, keluarganya itu calon istri harus seperti apa? Ini unsur-unsur semacam ini harus diperhatikan. Nah, setelah terjadi pernikahan, anak belum lahir.
Misalnya dalam berhubungan dengan istri, ada beberapa kriteria-kriteria yang diajarkan supaya nanti ketika terjadi terjadi janin, terbentuk janin di rahim, itu terbentuknya dengan cara yang terbaik. Dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah, untuk berdoa, untuk membaca bismillah, untuk munajat pada Allah, mohon pada Allah mendapatkan keturunan yang baik. Ini masih belum ada anak. Yang kemudian ketika anak itu sudah ada di rahim ibunya, pendidikan terus berjalan. Dalam arti apa? Istri saat hamil jangan dibentak. Istri saat hamil usahakan dalam kehidupannya itu dia senang supaya ada keceriaan pada diri istri yang punya pengaruh pada janin. Berikan makanan yang halal, jangan makanan yang syubhat, apalagi haram. Beri ketenangan pada janin dengan berbagai macam cara. Bacakan ayat-ayat Al-Quran walaupun anak itu masih ada di dalam perut. Ini ada aturan-aturan sebelum anak lahir. Lalu ketika anak itu lahir ada banyak aturan supaya anak ini kelak akan bisa menerima hal-hal yang baik. Jangan seperti ada satu orang datang kemudian mengeluhkan, anak saya kok seperti ini jadinya, kok seperti ini jadinya. Anaknya usia berapa? Usia 20 tahun. Tanya kepada salah satu ustadz. Ustadz mengatakan aku nggak bisa ngapa-ngapain, ini anak sudah kamu bentuk sendiri. Waktu dia sekolah SMA apa yang terjadi? Ya aku biarkan dia begini. Waktu SMP bagaimana begini? Bagaimana kamu mendidik dia waktu kecil? Ya? Terus orang tadi berharap anaknya pada usia 20 tahun menjadi anak yang nilainya A semua di dalam hal-hal yang bersifat kejiwaan, karakter, spiritual. Ya nggak mungkin. Karena di antara pendidikan anak, ini yang seringkali orang lupa. Anak itu cenderung untuk meniru orang tuanya. Cenderung untuk meniru. Lah kalau perilaku orang tuanya di rumah suka membentak, ayahnya suka membentak, istrinya, maka anak itu akan menjadi pembentak. Ketika si istri tidak bisa menghormati suaminya, maka anak itu ketika akan masuk ke dalam alam bawah sadar dia untuk tidak menghormati orang yang seharusnya dihormati. Dia akan meniru. Mungkin waktu dia meniru waktu masih kecil kita akan ketawa, akan merasa itu lucu. Tapi jangan lupa, takutnya hal itu masuk ke dalam alam bawah sadar dia yang akan mempengaruhi perilaku dia ke depannya. Karena itu hal-hal yang bersifat pendidikan itu harus dimulai jauh hari sebelum anak itu lahir supaya tercipta menjadi anak yang soleh kelak.